Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Zukrus dari Prodi Teknik Informatika kelas TI 2024C dengan NIM 2405 1204085. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan mail server, FTP server, dan web server. Mungkin langsung saja ke praktikumnya. Yang pertama yaitu mail server. Langkah pertama kita akan membuat skenario seperti pada gambar, yang dimana skenario ini mirip dengan skenario pada routing dinamis pada video sebelumnya, tapi bedanya di bagian atas ini kita ubah yang sebelumnya dari router 3 langsung menyambung ke server. Di sini kita tambahkan switch dan juga menambahkan dua server lagi, yang dimana bagian sini berarti totalnya ada 3 server dan di sini ada 1 server. Setelah itu, server ini juga kita beri nama, yaitu yang di sebelah kanan ada web server, FTP server, mail server. Sementara yang di sebelah kiri kita beri nama DNS server. Jika sudah, kita lanjut ke langkah kedua. Ini langkah pertamanya untuk mengisi alamatnya, lalu di langkah keduanya yaitu tambahkan entry DNS.com pada DNS server seperti gambar berikut. Misalnya kita masuk ke DNS server, di bagian DNS, service DNS, lalu kita tambahkan misalnya mailku.com dengan addressnya yaitu 4343434 yang mewakili mail server, lalu ada jarcom.com dengan alamat 4343431 yang mewakili web server, dan juga ada ftpjarcom.com ya dengan address yaitu 4343432 yang mewakili web server. Kita bisa mengisi namanya misalnya tadi jarcom.com, lalu addressnya berapa, lalu kita add. Nah, kebetulan saya sudah menambahkan, jadi kita bisa langsung lanjut ke langkah berikutnya. Di sini kita close. Sebelum lanjut, kita perlu mengecek terlebih dahulu alamat atau address dari masing-masing server yang ada di sebelah kanan sini. Kita bisa masuk ke config, lalu ke fast ethernet. Kita sesuaikan apakah alamat yang ada di sini sesuai dengan yang ada pada DNS server. Misalnya di sini kita masuk tadi ke web. Di sini di web ini alamatnya itu 4343431. Kita bisa close. Lalu di DNS server, alamat dari web servernya yaitu 43431. Berarti sudah sesuai. Begitu juga pada FTP server dan mail server. Kita cek terlebih dahulu apakah addressnya sudah sesuai atau belum. Jika sudah, lanjut ke langkah ketiga yaitu pada PC1 jalankan perintah ns lookup seperti berikut. Kita bisa masuk ke PC1, lalu ke command prompt dan juga kita masukkan promptnya yaitu ns lookup mailku.com. Di sini sudah muncul sesuai dengan apa yang ada di perintah, akan menampilkan server, address, dan juga name-nya. Jika sudah, kita bisa membuat username email pada mail server. Ini kita close aja di PC1, lalu kita masuk ke mail server. Setelah itu kita masuk ke service dan juga email. Nah, kebetulan saya sudah membuat dua user di sini. Misalnya kita hapus dulu, kita delete saja. Kita buat yang baru misalnya user 1 dengan password 123. Kita add dan juga kita tambahkan agar menjadi dua user 2 123. Kita add. Setelah itu kita bisa close mail server ini dan lanjut ke langkah berikutnya yaitu pada PC1 kita konfigur aplikasi mail client dan coba mengirim email dari user 1 atau PC1 ke user 2 atau PC3 di uh, skenario saya. Lalu kita bisa masuk ke PC1 dan masuk ke bagian email yang berada pada desktop. Nah, di sini kita bisa konfigur email. Misalnya kita sesuaikan tadi kita membuat username-nya yaitu user 1. User 1 dengan email address-nya mailku.com. Mailku.com. Lalu incoming dan outgoing-nya juga sama. Untuk logon information-nya juga sama, user 1 dan password-nya 123. Kita bisa save.
Setelah itu, kita bisa mengirim pesan menggunakan user yang sudah kita tambahkan tadi. Misalnya kita ke Compose, lalu kita kirim pesan ke user kedua dengan memasukkan emailnya yaitu user2@mailku.com. Lalu subjeknya misalnya ini pesan kedua. Lalu untuk isinya sendiri bisa random saja, misalnya di sini Universitas Negeri Surabaya. Lalu kita send. Setelah itu bisa kita close. Nah, lanjut ke langkah berikutnya. Lalu kita configure aplikasi mail client pada laptop dan coba klik tombol receive seperti pada gambar berikut. Nah, pada contoh ini kita mengganti laptop dengan PC3. Jadi kita masuk ke PC3, lalu ke email, dan juga sebelum itu kita configure email dulu. Kita masukkan user2, lalu untuk email addressnya masih mailku.com, incoming dan outgoingnya masih mailku.com, username dan passwordnya sama seperti yang kita masukkan pada mail server. Kita save, lalu kita bisa melihat pesan yang dikirim dari PC1 dengan mengklik tombol receive, dan sudah ditampilkan pesan yang masuk. Kita bisa klik dan melihat pesannya. Terdapat informasi ini pesan kedua, pengirim, tanggal, dan juga isi pesannya. Setelah itu kita bisa mereply pesan ini dengan mengklik pesan ini, lalu kita reply, dan kita klik, kita isi misalnya ini balasan dari PC3. Lalu kita send, dan kita close. Lalu kita kembali ke PC1 dan melihat balasan dari pesan yang kita kirim tadi dengan melihat receive, lalu kita klik. Nah, di sini sudah ada informasi bahwa ini pesan kedua dan juga isinya yaitu ini balasan dari PC3. Setelah itu praktikum tentang mail server sudah selesai, kita lanjut ke FTP server. Jadi praktikum FTP server untuk skenario-nya masih sama. Nah, di sini kita akan masuk ke langkah pertama, yaitu buatlah skema jaringan seperti gambar di atas skenario sebelumnya, dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan file 4343432, yaitu alamat dari FTP server. Setelah itu, nyalakan service FTP di komputer FTP server, kemudian buat user sama dengan coba dan passwordnya sama dengan coba, dengan akses full seperti tampilan berikut. Nah, langkah pertamanya yaitu kita akan masuk ke FTP server, lalu ke bagian service dan juga FTP. Nah, di sini kita bisa membuat username dan password yang kita inginkan. Misalnya, kita ingin membuat username itu coba seperti pada contoh. Coba, lalu di sini coba. Jangan lupa di sini untuk service-nya kita on, jangan di off. Lalu kita checklist semuanya dari write, read, delete, rename, and list. Setelah selesai, kita bisa add. Setelah itu, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pada PC1 kita buat sebuah file dengan nama pesan pc1.txt dengan isi seperti gambar berikut. Kita bisa masuk ke PC1, untuk FTP-nya bisa kita close dan masuk ke PC1, lalu ke bagian desktop dan juga text editor. Di sini kita bisa isi ini pesan penting dari PC1. Lalu kita save dengan mengklik Ctrl S. Lalu untuk namanya sendiri misalnya pesan pc1.txt. Oke. Sudah di save, kita bisa close. Lalu lanjut ke langkah berikutnya, yaitu kita cek bahwa file tersebut sudah tersimpan di PC1 dengan menjalankan perintah dir pada command prompt. Baik, masuk lagi ke PC1, lalu ke command prompt dan kita klik dir untuk mengecek apakah pesannya atau informasi teks tersebut sudah disimpan pada PC ini. Pada command prompt ini sudah ditampilkan bahwa pesan pc1.txt sudah disimpan.
Setelah itu kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu buat koneksi ke FTP server, yaitu 434342 dengan memasukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya. Lalu upload file pesan pc1.txt ke server menggunakan perintah ftp 434342. Setelah itu kita akan mengirim .txt ini ke FTP server dengan mengklik ftp 4343432. Kita enter. Kita masukkan username-nya seperti yang kita buat tadi. Misalnya username tadi kan coba, lalu um, oh kita ulang untuk pengirimannya dengan mengklik ftp 4343432, enter. Lalu username-nya tadi coba, passwordnya coba, kita enter. Setelah masuk, kita bisa mentransfernya dengan atau menaruhnya dengan komen put pesan nama txt-nya. Jadi kita masuk lagi tadi ke command prompt, lalu ketik put pesan pc1.txt. Setelah itu kita enter. Penaruhan pesan atau transfer sudah berhasil. Setelah itu kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pada laptop kita buat koneksi seperti langkah pada poin 5. Lalu kita coba download file pc.txt yang sudah terupload sebelumnya ke laptop kita. Di sini kita mengganti laptop dengan menggunakan PC3, sehingga kita masuk ke PC3 lalu ke command prompt. Setelah itu kita akan masuk ke FTP dari alamat FTP server 43432. Kita enter. Kita masukkan username yang tadi, yaitu coba, password yang sama. Setelah itu kita bisa mendownload dengan memasukkan perintah get pesan pc1.txt. Mengklik get pesan pc1.txt, transfer complete. Setelah itu langkah yang terakhir adalah file yang sudah terdownload di laptop kita, coba buka dengan aplikasi text editor pada laptop. Setelah keterangan transfer complete, kita bisa mengecek isi pesan dari yang sudah kita download tadi dengan masuk ke text editor, lalu kita cari dengan mengklik file dan open. Nah, di sini sudah ada pesan pc1.txt, kita bisa klik dan oke. Nah, sudah ditampilkan pesannya, yaitu ini pesan penting dari PC1. Setelah itu kita bisa close. Kita lanjut ke praktikum tentang web server. Nah, di web server ini kita bisa masuk ke web server, lalu kita bisa mengedit isi dari web ini dengan masuk ke service, lalu ke bagian HTTP dan ke index, lalu bisa kita edit atau tambah file. Misalnya di sini baru ada index.html, kita bisa edit. Nah, di sini sederhana saja untuk headingnya, yaitu ada Teknik Informatika UNESA, lalu isinya ada Universitas Negeri Surabaya. Setelah itu kita bisa close. Untuk mengakses web yang ada di sini, kita bisa menggunakan, misalnya kita masuk dulu ke PC1, kita masuk menggunakan web browser yang ada pada desktop. Lalu kita masukkan URL-nya sama seperti yang ada pada DNS server. Pada DNS server alamatnya namanya yaitu www.jarcom.com. Maka yang perlu dimasukkan di URL ini yaitu www.jarcom.com. Oh, ini kurang lebih, kita enter. Nah, maka akan ditampilkan dari headingnya yaitu Teknik Informatika UNESA dan informasinya yaitu Universitas Negeri Surabaya. Universitas Negeri Surabaya. Kita bisa close saja. Mungkin itu saja praktikum dari mail server, FTP server, dan juga web server. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.